Enggak, dia tiket bukan kopiannya. Dia Pak. Kamu ada? Oh, yang kecilnya. Ya. Jadi kategorinya Pak Ita. Kenapa? Karena terlambat. Karena kelewat. Nih Ustaz Halud, usul teman-teman. Oke ya. Ya. Sekarang mana lima waktunya itu? Fal'ula, maka yang pertama minal khamsati, dari 5. Ini 5 yang tadi ya. Yang pertama dari yang 5 waktu yang dilarang itu. As-salatu, itu salat allati la sababa laha, yang tidak ada sebab laha baginya, idza fu'ilat, jika dilakukan, ba'da salati subhi, setelah salat subuh. Artinya yang pertama, waktu yang pertama yang dilarang salat itu adalah setelah salat subuh. Itu nomor 1. Watastamiru, dan berlangsung atau berlanjut. Apa yang berlanjut? Al-karahatu, kemakruhannya, hatta tatlu'an syamsu, sampai matahari terbit. Ini yang pertama ya. Jadi waktu yang dilarang sholat itu yang pertama adalah ba'da subuh sampai tulu. Jadi waktu yang dilarang sholat itu ba'da subuh, yang pertama ini ya, sampai tulu, bukan suruh, sampai terbit matahari. Artinya ketika matahari terbit, baru terbit nongol sedikit lah ya. Misalnya di matahari baru nongol sedikit ini. Nah, ini cuma sedikit begini. Naik dikit masih begini. Naik dikit masih begini. Ini masih nggak boleh sholat. Sampai satu tombak baru boleh sholat. Saya tombak nih polanya apa? Waktu suruh gitu. Iya, tombak. Tombak seberapa nih tombak? Nah, waktunya mungkin seperti suruh atau juga gitu lah. Sebenarnya itu duha. Sebenarnya duha. Karena sholat pagi yang sunnah itu setelah matahari terbit itu adalah sholat duha. Jadi suruh itu sebenarnya awal duha. Jadi nggak boleh sholat suruh kemudian bukan di waktu duha. Biasanya berapa? 1556. Ya. Pengertiannya itu apa sih? Pengertian suruh kan? Suruh itu isyraq, artinya matahari betul-betul menyinari. Jadi silanya betul-betul sudah nampak. Kalau tadi kan masih sedikit. Kalau pas sudah terbit itu belum kan? Belum, malah ini nanti yang kedua. Ini baru yang pertama ya. Suruh tombak. Iya. Jadi yang pertama adalah ba'da subuh sampai tulu dulu. Nah, itu habis sholat subuh haram nggak boleh sholat apa-apa sampai terbit matahari. Ini 1. Yang kedua, apa yang kedua? Wasani as-salatu inda tulu'iha. Ini yang kedua ya. Tadi sampai terbit. Nah sekarang mulai dari terbit. Asani as-salatu inda tulu'iha. Fa'idha tola'at, maka ketika dia terbit, hatta tatakamal. Fa'idha tola'at hatta tatakamal, sehingga menjadi sempurna. Wa tartafi'a, nuzul sampai sempurna. Wa tartafi'a, dan naik qadra rumhin, seukuran 1 tombak, fi ra'il ain, dalam pandangan mata. Jadi tulu ya, tulu sampai
tartafi qadra rumhin. Apa rumhin? Satu tom. Tadi saya bilang. Jadi habis subuh sampai matahari terbit. Tapi nggak terbit langsung bisa sholat. Sampai sempurna matahari itu, sempurna ini ya. Tapi nggak sampai sempurna belum sholat, belum. Sampai kemudian naik satu tombak. Dalam pandangan mata. Nah kemudian diperkirakan qadra rumhin itu adalah 10 menit 15 menit. Cuma patokannya itu bukan di sini, patokannya di pantai. Kalau ini itu patokannya 10 menit. Iya, dihitung itu 10 menit. Naik sampai satu tombak itu diperkirakan antara 10 sampai 15 menit. Perkiraan. Jadi matahari bergerak naik itu sampai sekurang tombak itu ulama beristihad perkiraan 10 sampai 15 menit. Jadi antum justru haram ketika matahari terbit. Jadi misalnya ini laut, air kan kelihatan tuh laut gitu. Ini matahari baru terbit, kan di sini matahari. Nah, ketika sudah naik setinggi tombak gitu ya, dalam pandangan mata kita loh ya. Nah, itu baru kemudian kita boleh sholat duha. Itu awal duha. Cuma saya nggak tahu tuluk di situ tuluk yang sudah qadra rumhin atau pas betul-betul tuluknya. Nah, itu yang harus dipertegas. Karena saya bukan yang bikin waktunya masalahnya. Kalau misalnya perempuan tetap bisa dapat subuh misalnya di rumah. Bisa sholat subuh dikit. Ya kalau lihat hadisnya sih di masjid. Kalau lihat hadisnya ya. Cuma perempuan itu masjidnya di rumah. Nah, itu Berarti musola. Musola rumah. Ya musola sama masjid apa bedanya? Sama aja. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud, sama aja. Oke. Cuma di situ masjid adalah masjid yang untuk sholat jamaah. Musola Indonesia. Itu yang kedua ya. Wathani as-salatu inda tulu'iha fa idza tala'at hatta tatakamala sehingga menjadi sempurna wa tartafi'a dan naik. Gitu ya. Jadi terbit, kemudian sempurna itu mataharinya, kemudian naik itu matahari seukuran satu tombak fi ra'il ain dalam pandangan mata. Sekali lagi ini akurat kalau posisi antum rumahnya di pantai, dekat pantai. Antum lihat, oh matahari udah terbit, naik itu satu tombak. Itu baru antum boleh sholat syuruq atau sholat duha yang pertama. Jelas ya? Wassalisu dan yang ketiga as-salatu itu sholat idza stawat ketika istiwa hatta tazula sehingga bergeser an wastis samai dari tengahnya langit. Jadi yang ketiga adalah waktu istiwa tidak boleh. Jadi istiwa itu tidak boleh. Waktu istiwa maksudnya. Waktu istiwa itu kapan? Ketika matahari di tengah-tengah. Misalnya, jadi antum ketika berdiri, waktu siang itu sebelum zuhur, itu matahari di tengah pas. Jadi ketika antum kena matahari itu nggak ada bayangan sama sekali. Itu waktu istiwa. Sampai waktu zawal. Ya sebenarnya istiwa itu cuma sebentar sih. Cuma sebentar aja, berapa menit. Zawal itu ukurannya. Zawal itu yang penting matahari sudah bergeser. Jadi kelihatan nanti ada bayang. Itu waktu zawal. Zawalnya waktu zuhur boleh. Iya, zawal itu waktu zuhur. Jadi waktu istiwa itu antum tidak boleh sholat.
Jadi min wastis sama hatta tazula sampai bergeser min wastis sama dari tengahnya lah langit. Tapi wa yustatna dan dikecualikan min dzalika dari waktu istiwa, dari haramnya salat di waktu istiwa. Apa? Yaumul Jum'ati, hari Jumat. Ini spesial hari Jumat. Fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan as-salatu. Apa yang dimakruhkan? As-salatu, salat fihi, di dalam hari Jumat. Waktu istiwa, di waktu istiwa. Haram maksudnya coklat ini aja. Iya, artinya tidak dimakruhkan, tidak diharamkan salat di waktu istiwa. Ini spesial hari Jumat. Jadi ketika hari Jumat waktu istiwa, antum tetap boleh sholat. Kalau di mazhab Syafi'i sholat belum dia. Sholat mutlak boleh. Jadi ini spesial hari Jumat. Kemudian wakada, dan begitu juga, artinya tidak dimakruhkan haram Makkah al-masjidu wa ghairuhu, yaitu masjid dan yang lainnya. Fala tufrahus salatu, maka tidak dimakruhkan as-salatu, salat di dalamnya, fi hadhil awqati, di waktu-waktu ini, kulliha, secara keseluruhan. Sawaun siwa, secara keseluruhan. Sawaun shalla sunnat at-tawaf au ghairaha. Shalla sunnat at-tawafi au ghairaha, atau ghairaha, selain sunnat. Artinya apa? Jadi di waktu-waktu yang haram ini, di waktu ini istiwa ini dikecualikan apa? Ketika hari Jumat. Jadi hari Jumat ketika waktu istiwa itu boleh sholat. Spesial hari Jumat. Artinya berarti spesial apa? Waktu ya. Secara waktu itu hari Jumat. Ini dikecualikan lah ya. Dikecualikan. Atau istisna. Ada juga makan secara waktu. Secara tempat. Secara tempat itu di haram Makkah. Artinya tanah haram. Baik di masjid atau di luar masjid. Jadi kalau antum di Masjidil Haram, antum itu boleh sholat kapan pun. Yang 5 waktu ini nggak masuk gitu. Waktu haram ini nggak masuk. Atau cuma istiwa dong. Semuanya. Kalau Makkah ini, antum kapan pun boleh sholat. Yang 5 nih. Waktu yang 5 nih. Iya. Tidak hanya istiwa saja. Kalau tempat loh ya. Kalau waktu itu hanya hari Jumat. Kalau tempat, jadi antum kalau di Mekah, di Masjidil Haram, antum boleh sholat kapan saja. Gak ada larangan sama sekali. Ini spesial ya. Tempat spesial. Antum tawaf kapan? Habis subuh langsung tawaf boleh. Habis subuh sholat sunat tawaf boleh. Habis asar boleh. Pokoknya di haram ini nggak ada larangan. Jelas? Ini spesial tempat. Madinah nggak boleh. Ini hanya di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Bolehnya kenapa? Apa karena haram? tanah Ya, karena spesial. boleh ngadep kemana? Loh, ke Ka'bah dong. Ke Ka'bah. Boleh ngadep kemana aja? Ke Ka'bah gitu. Iya. Oh, maksudnya timur, barat, iya. Iya. Jadi antum boleh ke utara, boleh ke selatan, yang ada ke Ka'bah. Karena kan muter. Ka'bah ini kan muter. Berkotak begini. Ini ada ke timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke barat. Ya, arahnya kemana aja, yang penting ke Ka'bah.
Iya, jadi ini spesial tempat loh ya, tempat spesial. Ini nggak kena larangan-larangan yang 5. Tapi kalau waktu hanya hari Jumat tadi ya, istiwa ini. Baik, lanjut. Sawa'un shalla sunnata tawafi atau ghairaha atau selain sunnah tawaf. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, warabi'u ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu. Dari ba'dal asr sampai ghurub. Sampai ghurub. Nah, yang kelima, jadi antum habis sholat asar, itu antum nggak boleh sholat apa-apa sampai maghrib. Wal khamisu indal ghurubi syamsi idza danat lil ghurubi. Jadi yang kelima adalah ketika matahari tenggelam. Syamsi idza danat, tidak mendekati lil ghurubi kepada tenggelam. Hatta yatakamala, sehingga menjadi sempurna ghurubuha, apa tenggelamnya. Hatta yatakamala ghurubuha. Jadi yang kelima, di waktu ghurub sampai sempurna ghurubnya. Sampai yatakamal ghurub. Nah, kalau kita rinci, coba lihat ya. Mundur semuanya. Jadi kalau kita rinci 1 dan 4 ya, ini satu kategori, artinya satu kelompok. Artinya setelah antum sholat, setelahnya nggak boleh sholat. Setelah antum sholat, artinya ini setelah perbuatan sholat, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, itu tidak boleh. Kemudian kalau ini terkait dengan apa? Terkait dengan waktu, yang itu bukan terkait dengan kita. Paham nggak maksudnya? Kalau ini kan terkait dengan kita kan, kita habis sholat, habis sholat subuh nggak boleh, habis asar kita habis sholat asar nggak boleh. Tapi kalau ini waktu kan, ini waktu tulu, waktu istiwa, waktu ghurub, itu di luar kemampuan kita, maka kita tidak boleh. Tapi tadi dikecualikan ya, ada beberapa pengecualian. Sholat karena sebab itu boleh. Sebabnya apa tadi? Mutaqaddim atau muqarrib. Tadi contohnya apa? Yang mutaqaddim seperti sholat yang kelewatan. Atau ada orang meninggal, Terus sholatnya sholat jenazah, sholat subuh gitu. Emang ada sholat jenazah misalnya. makanya sholat jenazahnya sholat subuh itu emang ada. Sholat jenazah kan? Iya. Emang ada sholat subuh dan nyalakan sholat. Ada. Antum gimana? Dari salam sering. Boleh kapan aja. Iya, karena dia ada sebab. Ada orang meninggal, antum sholati. Enggak tahu nih, musuh mutafatin atau mukarin. Mutafatin lah ya, meninggal duluan. Iya. Ada orang meninggal, antum sholati. Boleh, kapan aja. Boleh. Habis asar, boleh. Habis subuh, boleh. Ketika turuk, boleh nggak? Boleh. Intinya di waktu-waktu dilarang untuk sholatnya itu karena sebab.
kita belum sholat asar, sholat asar sampai mau maghrib. Dan itu kan Kalau itu beda, sholat fardu. Terus Sholat fardu. Kalau fardu mah lebih baik kita sholat ketika waktu itu atau lebih baik nanti kita kodok ketika waktu maghrib? lebih baik sholat, karena waktunya belum habis. Sholat asar dulu. Jadi ketika guru, Kan waktunya gurub gitu. iya, Nyong sare. karena itu sholat fardu. Adan sare Bedakan sholat fardu dengan sholat sunnah. Jadi antum misalnya subuh, misalnya selesainya jam berapa sekarang? Jam 5. 5.65. Jadi antum masih ada waktu 5.64, masih ada 1 menit. Tetap antum sholat. Misalnya ternyata separuh Ini gara-gara ketiduran kan subuhnya kan. Iya, Sekarang kalau sengaja. ya itu kita dalam perjalanan Zat. Dalam perjalanan Iya. sebenarnya banyak masjid di samping kan, di samping jalan. Tapi kita tunda Zat, sampai waktu gurub itu gimana Zat? Lebih baik kita Sholat di mobil. lebih baik kita sholat nanti pondok ketika maghrib atau sholat ketika itu. Kalau itu kan ada sebabnya. Kalau itu kan ketiduran, karena lupa. Jadi jangan diniatkan. Apa di keluarga? Dia bisa sholat. Tipis sholat aja sholat. Pakai motor Mas. Motor bisa lebih. Iya, lebih Kalau bisa aja bisa sholat, masa motor apalagi motor lebih bisa. Kalau dia tuh bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri, harusnya aku bisa. Pokoknya jangan kota dulu lah. Kota itu dalam kondisi darurat. Kita mau lebih baik seperti itu. Cuma ada yang mengatakan setelah di bis itu kita bajunya kita tahu kita bersih atau enggak. Banyak keringat. Gimana kenapa kalau keringat? Keringat najis enggak? Enggak kan? Bau, emang bau najis. Bau badan najis enggak kan? Yang penting sholat untuk menghormati waktu. Mana lebih dahulu Ustaz? Adat terhadap waktu timbang adat kepada Allah. Kita bawa itu kan adat. Iya, tapi kewajiban ini harus ditunaikan. Di waktu yang Allah berikan ini, ya kita ada bermasalah, udah. Gitu ya. Orang lagi nyangkul di sawah, belepotan, ya, lupa nih ya. Udah mau habis, ya sholat aja, tinggal bersih. Gitu ya. Sudah. Ini 5 waktu yang dilarang sholat, kecuali sholat karena sebab. Apalagi sholat fardu, ya. Sholat fardu harus dijalankan apapun waktunya. Jam berapa? jam 7:30. Jam Lewat 8.35. 7:35. Oke, sekarang kita pindah ke Nawadi ya. Nanti misalnya. Kalau kita ambil saja jamaah, langsung. Oke, naktafi biaya di 40 hari terakhir berarti ini. Jadi udah Ramadan kan? Iya, sih. Dan Ustaz Ramadan. Jadi Ramadan ya. Nanti maunya nggak Ramadan gitu. Oke, alan terus menah keluar deh. Bagaimana arahnya? Akwal bidang mudor ya nanti.
Jarabul mahal ini mungkin kan. Idrab. Mahal. Oh, idrab al-mahal. Ya, i'rab mahal. Halaman 35. Al-i'rab al-mahal. Ya, sampai jalan. Barang buku nih. Al-i'rab al-mahal. Al-i'rab al-mahal. Jadi i'rabnya secara mahal saja. Jadi dia akan nampak i'rabnya. Karena memang tidak mungkin dinampakkan. Namanya i'rab mahal. Mahalnya apa? Tempat. Apa yang mahal? Tempat. Dia hanya secara posisi saja. Oh, Tapi di tanda-tanda i'rab tidak mungkin dimunculkan. so, Kita baca contohnya dulu. Di Quran misal ya mana? Reza. bisa ikut misal antara julun antara julun sebut mahadzabun anta kamu rajulun laki-laki mahadzabun yang beradab Ada kamu laki-laki yang beradab definisi murid seperti yang mulia. Anta mubtada rajulun khabar muhadzabun sifat dari rajul. Anta rajulun muhadzabun. Engkau adalah laki-laki yang memiliki hak yang berat. Tadi ismnya Iqra. Sa'antum haula'i masakin Ini yang mana? masakina Ya, haula'il masakin. Sa'atu, fasa'atu Membantu. ya, saya membantu. Haula'i al-masakini, orang-orang miskin ini. Ini miskin. Orang miskin ini. Lanjut. Berarti perhati. Kali nomor 3. Ya, ala hadzal marid. Apa artinya ataf? Ataf itu bersikap lembut. Atas orang yang sakit ini. Ataftu ala hadzal marid. Saya bersikap lembut pada orang sakit ini. Rabi, Jamal. Atas robana al-kadiru Al-Kadi. Cetakan murah atas roban Ini atas. Ayat ini ya, sakil atau Kalau ada tasdidnya berarti khabir. dalam ayat Yang adalah engkau minum ayat air yang keruh, yang kotor. Kotor. Keruh. Orang jauh lebih kotor. dek Tak boleh kotor. Keruh yang diminum. Oke.
Ini adalah contoh-contoh. Sekarang analisannya al-bahsu. Coba ini Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahsu. pelan-pelan aja. Kalimatu anta fil mithalil awwali mubtada'un. Ya. Kalimat kamu di contoh yang pertama adalah mubtada. Ya. Jadi kata anta itu adalah mubtada. Mubtada ya, coba ya mufrad ya. Terus Walam tadhhar 'alaiha dhammatu bi annaha mabniyatun. ya Dan belum jelas tidak dan tidak jelas dhammah kepadanya karena dia adalah mabni. Jadi biasanya kan kalau rofa itu domah kalau satu orang kan. Kalau anta ini baru muncul. Kenapa? Karena anda itu mabni. Lanjut. Walau anna isman mu'raban halla mahalluha lakana marfu'an bil dhammati. Walaupun isimnya mu'rab Bukan walaupun seandainya seandainya isimnya mu'rab halla mahallaha menempati tempatnya lakana marfu'an bil dhammati, maka baris fathah dengan dhammah. maka dimakukan dengan Dhammah. dia kesulah harus baik. Ini misalnya ya, ini misalnya saja. Kalau tadi anta rajulun muhadzab. Anta. Kalau contoh yang lain, contoh kedua, misalnya ini misalnya sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan. Dia berkata Zaidun rajulun muhadzab. Zaidin adalah mubtada. Ini rajulun khabar. Muhadzabun sifat dari rajul. Zaid utawi Zaid itu rajulun wong lanang. Bocah lanang, wong lanang. Muhadzabun sing duwe adab. Utawi Zaid rajul itu lelaki, muhadzabun yang beradab. Tunggu, di sini apa? Dom. Nampak kan alamatnya? Rofaknya muncul kan? Dom. Oke ya. Jadi mubtada karena dia mufrad maka alamatnya dengan dom. Nah, sekarang apa ini kan persis posisinya kayak Zaid. Sama kan? Posisinya sama kan? Zaidun rajulun muhadzab. Nah, anta rajulun muhadzab. Tapi anta ini enggak muncul dom. Enggak antu. Antu rajulun muhadzab, diketahui orang nanti. Jadi anta. Kenapa kok anta? Sementara kan dia mubtada. Ya, walaupun dia mubtada, cuman anta itu mabni. Artinya nggak bisa muncul itu rofaknya. Maka disebut i'rabnya apa? I'rabnya statusnya sebagai mubtada, tapi nggak bisa dimunculkan alamat rofak. Domanya nggak muncul. Kenapa? Oh, dia mabni. Makanya i'rabnya i'rab mahal. Kalau yang lain masih bisa, misalnya apa? Bisa di katanya apa? Musa. Musa. Rajulun muhadzabun. Halo? Wisnu? Musa. Ada domanya nggak di sini?
Gak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Ada. Tapi dia tetap alamatnya domah tapi mufrad. Jadi dikira pokoknya domah. Tapi kalau anta tuh betul-betul tertutup pintunya, nggak ada domah. Gitu. Paham ya? Jadi kalau ini dohiro, kalau ini mokot. Tapi kalau ini nggak dohiro, nggak mokot, betul-betul anta gitu aja udah. Mabni alal fathi. Oh ya di rumah biar sama antu gitu. Musuh yang tidak ada. Musa jadi musayu. Nah, muncul ya nanti. Oke ya. Namanya kalau anda itu namanya i'rabnya mahallan, hanya posisi saja dia. Posisinya sebagai mubtada. Jelas ya? Lanjut. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Iya. Dan dari itu dikatakan di i'rabnya sesungguhnya dia itu mabni terhadap fathah di dalam mahal rofa. Iya. Jadi dia mabni alal fathi, anta kan, ta kan, ta. Tapi secara posisi dia adalah marfu fi mahalli Raf'in. Kenapa? Dia Mubtada. Selanjutnya, wa kalimatu Wa kalimatu haula'i fil mithali tsani maf'ulun bihi. Dan kalimat haula di contoh yang kedua itu adalah maf'ul ya, bihi. saat saya membantu. Nah, membantu siapa? Itu objeknya. Objeknya siapa? Haula ini. Saya bantu ini. Berarti haula objek. Di saat itu kata kerja membantu, pelakunya siapa? Saya, tuh. Yang dibantu siapa? Objeknya. Haula al-masakin. Nah, kata haula ini lanjut ya. Walam tadhar 'alaiha al-fathatu li'annaha mabniyatun. Dan tidak nampak terhadapnya fathah karena dia mabni. Ya. Jadi muncul nggak haulai, kenapa nggak haulaa? Gitu kan? Kenapa maf'ul B? Maf'ul B itu mansub, nasab. Tapi nggak difathah, kenapa? Karena mabni. Karena mabni. Jadi selamanya itu haulai ya. Nggak akan belum jadi haulau, nggak akan berubah jadi haulaa. Selamanya kan haulai. Kenapa haulai? Dia mabni, nggak goyah, istiqomah. Nggak terpengaruh. Walaupun sebagai mubtada, walaupun sebagai maf'ul bih, pokoknya nggak berubah. Bandel dia. Iya. Jadi mabni itu bandel. Kalau negatif ya. Kalau positif istiqomah. Kalau bandel nggak boleh dibilang istiqomah ya. Ya, jadi haulai akan selamanya haulai. Kenapa? Dia mabni. Mabni apa? Tetap. Dimanapun posisinya dia akan tetap seperti itu. Nah, seandainya Walidzalika walau anna isman mu'raban halla lakana mansuban bil fathati. Walaupun isimnya mu'rab halla mahallaha seandainya isimnya mu'rab menempati tempatnya lakana mansuban bil fathati. pasti Pasti akan dia mansub dengan fathah. Ini contoh lain supaya kita jelas. Saat tu Zaidan. Saya terus ya apa ya? Saya membantu Zaid. Muncul kan? Betul. Kan? Zaidan. Tapi saat tu haulai kasroh. Memang dia selamanya akan kasroh sebagaimanapun. Walaupun jadi maf'ul bih tetap i. Kalau jadi mubtada misalnya haulai al-masakinu. Oke.
tetap haulai. Padahal mau harusnya kan haula'u ya. Tapi enggak. Kenapa? Dia istiqomah. Kasrah terus. Makanya i'rabnya nanti i'rab mahal. Jadi di mahal i'rabin mubtada. Oke, lagi di mahal nasbin maf'ulun bihi. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Dan dari itu dikatakan di dalam i'rabnya sesungguhnya dia mabni terhadap kasrah di dalam mahal nasab. Ya. Jadi di mahal nasbin Maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Di mabniya 'alal kasr fi mahal nasbin maf'ulun bihi. Lanjut. ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة هذا في إعراب كلمة هذا dan dari sebab ini yuqalu dikatakan fi i'rab kalimat hadza di dalam i'rab kalimat hadza fil mithali ats-tsalisi di contoh yang ketiga innaha mabniyatun 'ala sukuni sesungguhnya dia mabni terhadap sukun fi mahalli jarrin di dalam mahal jar li'annaha masbuqatun bi harfi jarrin karena dia didahului oleh huruf jar. Ya, oke. Ataftu ala hada. Biasanya kalau habis ala di kasroh kan? Kasroh. Alal masjid. Ada hada. Ala al-baiti. Tapi ala hada. Itu fathah apa sukun? Fathah. Fathah. Sukun lah. Kenapa? Dia panjang. Ya. Makanya mabni alas sukun. Gitu ya. Ala hada selamanya kan hada. Hadal kitab. Ya hada juga. Padahal mubtada. Ra'aitu hadal rajula. Saya lihat sebagai objek ya, maf'ul bih tetap hada. Di mana-mana hada. Enggak akan belum jadi hadhi. Kecuali nanti kalau ada hadhihi. Beda itu. Kalau hada selamanya akan namanya mabni. Tapi secara mahal majrur dia fi mahalli jarri. Jadi tidak dikatakan ini marfu bukan, tapi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarri. Jadi i'rabnya begitu lah. Jadi enggak mubtada'un marfu, tapi fi mahalli raf'in mubtada. Kalau ini apa? Fi mahalli jarrin ada ya. Fi mahalli jarrin. Ya annaha masbuqatun bi harfi jar. Karena didahului huruf jar. Aslinya kan jar majrur ya. Tapi kalau ini tidak fi mahalli jarrin. Tapi maf'ulnya tuh ala hadzal maridi kan maf'ulnya. Mana maf'ul? Kan atop tuh kan mana maf'ulnya kan? Ala hadzal maridi itu maf'ulnya. Iya, dia kalimatnya. Dia mau ta'adnya dengan ala. Ta'addi bi ala. Gitu. Ta'addi bi ala. Gitu ya. Jadi ada muta'addi langsung, ada muta'addi bi harfil jar. Jadi ta'addinya dengan huruf jar. Ada. Oke. Intinya ada dimanapun i'rabnya mahal. Jadi mubtada fi mahalli raf'i. Jadi maf'ul bih fi mahalli nasbi. Kena huruf jar fi mahalli jar. Wa huwa mabni alas sukun. Lanjut. Lagi. Wa fi i'rabi i'rabil fi'li tashrabanna. Oh, dia tasdid ya? Dia tasdid. Oh, boleh. Oh, masalah. Dan di i'rab fi'il tashrabanna fil misalil akhiri di contoh yang terakhir nomor 4 itu ya. La tashrabanna. Itu la tashraban.
Innahu mabniyun alal fathi, sesungguhnya dia itu mabni terhadap fathah. Ya, antum lihat ba-nya ya. La tashroba. La tashroba. Ba. Itu mabni fathah. Di Mahalli jazmin di binaihi wa dukhuli la an-nahiyatu 'alaiha. Wa dukhuli la an-nahiyati 'alaihi. Ayat sebelum alaihi. Ya. Jadi biasanya kalau ketemu la nahi, fi'il mudhari'nya itu jadi majzum, jazm ya. Ya. Tapi karena dia bertemu dengan nun taukid, apa nun taukid itu yang sungguh itu, sungguh. La tashrobanna atau la tashroban. Nunnya itu namanya nun taukid, yang mengukuhkan. Maka dia dimabni ala fathi, tapi fi mahalli jazm. Jadi i'rabnya itu mahal. Wallahu ta'ala Al-qa'idatu idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'i raf'i aw an-nasbi aw al-jarri aw al-jazmi la yataghayyaru akhiruha. Jika terdapat kalimat yang mabni, jika terdapat satu kata mabni di dalam suatu contoh dari contoh-contoh rafa di tempat rafa atau nasab atau jar atau jazam, la yataghayyaru akhiruha, tidak berubah akhirnya. Wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Dan dikatakan sesungguhnya dia itu di dalam mahal rafa, nasab, jar atau jazm ala hasabi mawdi'iha, atas hitungan tempatnya di dalam kata, di dalam kalimat. Jadi sesuai posisinya di dalam kalimat. Kayak tadi ya. Jadi anta ini harusnya mubtada kan? Mubtada. Harusnya marfu, tapi tidak di sini. Tapi bahasanya fi mahalli raf'in mubtada. Anta mabniyatun 'alal kasri, ala fathah, mabni fathah fi mahalli raf'in Mubtada. Jadi bukan mubtada'un marfu'un. Jadi fi mahalli raf'in. Namanya i'rab mahal. Semoga jelas, semoga paham. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada soal? Tadi itu yang layak saja dalam makhluk. Ya, kalau kita juga makhluk. Kalau lazim tidak betul makhluk. Menanti muta'addi ada muta'addi mubasyir langsung, ada muta'addi bihafil jar. Jadi dia nyentuh objek tapi dengan objek. Berarti tadi ala hadal mari itu makhluk saja. Ya, dianggap maf'ul tapi dengan huruf Ya. Artinya ta'addi objek tapi dengan wasilah huruf Ya. Wasilah huruf Oke, saya mencintainya. Kalau waktu uhibbu langsung uhibbu. Tapi kalau raghiba itu kan juga mencintai juga kan? Ya. Tapi raghiba fi. Ragibaan membenci ada. Ragibaan membenci. Raghiba fi mencintai. Namanya nyentuh objek tapi dengan wasilah huruf Ya. Jadi nggak langsung. Di bahasa Nazoro juga. ya, Nazoro juga. bisa nazar ila, bisa nazar itu langsung. Ya begitu, macam-macam. Soal akhir, ada pertanyaan lain? Mungkin sedikit kenalan dulu ya. Kenalan semuanya ya.
Fatih. Siapa namanya? Ya nanti kenal. Siapa dulu? Antum dulu apa Fatih dulu? Hah? Ah. Nama asal. Nama saya Wisnu, asal dari Bogor. Bogor mana? Bogor ya. Kemudian ini dia teman Bogor juga. Kemudian terus Bogor. Jogja. Nama saya Reza dari Bogor. Panggilannya ya. Wisnu dari panggilannya apa? Oke. Saja. Bogor di Tenjo. Tenjo, kecamatan Tenjo. itu ya. Apa? Tenjo apa Tenjo? Tenjo. Tenjo. Bukan Cibenjo. Tenjo ya. Tenjo. Dekat Jasinga. Deket Parung. Ya, Dekat Parung. Hah? Parung Panjang. Parung Panjang. Apa? Dekat Parung Panjang. Oh, itu di Parung. Dekat Dekat. Dekat Parung. Parung. Parung Berarti Panjang. kalau kita lihat lewat jalan ini ujungnya antum. Ujung Parung terus. Itu mah yang Parung Bogor satu. Oh beda ya? Beda. Ini mah Parung Panjang. Parung Panjang. Beda ya? Ke Banten ya. Iya, daerah ke Banten. Kerangkas deket ya. Kerakas dekat. Kita. Nah, Ya, lalu Halup, saya Halup dari Tangsel. nama antum aslinya apa? Siapa nama aslinya? terus ada ya. Hizbullah. Tapi dia apa itu halus. Udah lama Ustaz, berubah. Berat, terlalu berat itu namanya Ustaz. Takut nggak mencerminkan namanya, hanya ada ganti aja deh. Itu mah dari kecil panggilannya itu. Enggak. Anu baru 2016 yang ganti nama. Kalau itu apa coba? Halup coklat. Hah? Coklat, Sudah. coklat. Ini. Bukan dari halal gitu. Susu juga bisa. Kalau itu tanduk apa? Laban. Laban. Halup coklat juga bisa. Oke. Dari- Fatih, itu. Nama saya Fatih. Oh, Fatih. Dari Lengkapnya Fatih. Muhammad Fatih Anggowo. Muhammad, Fatih Anggowo. panggilannya Fatih ya. Fatih saya dari Cilegon. Oh, Cilegon. Ini Dekat ya? Dekat sama aja. Biasa. Sejalur. Nambah saja. sejalur, Sejalur. sejalur. Di kereta. Sejalur. Iya. Tenjo itu Cuma transitnya nanti dirangkas. Tuh Dirangkas. transit dirangkas. maksudnya ngelewatin Cilegon atau Nah, Ngelewatin Tenjo. Ini dulu baru, Tenjo? nanti nyambung lagi ya. Nyambung. Ini Cilegon sebelum. Setelah Setelah itu Tenjo. Johan Cilegon Jawa Oke, Tengah. maksudnya Tenjo sebelum. sebelum Ya, Jadi turun di Rangkas. Rangkas pindah Rangkas. pindah ini ya. kalau tapi Pindah lanjut. ke Kalau antum Turun di Tenjo. turun di Tenjo, turun Tenjo. stasiun Tenjo ya. Satu arah gitu. Emang. Baru Lebaran pulang bareng. Satu. Cilegon, Serang ya, deket ya Serang. Serang. Dapat tetangga tuh. Cilegon, Itu Kemerak. Serang. Wah, Kemerak. Cilegon, Serang. Lanjut. Itu sih. Ya, kayak kaki ya keren aja. Ya kan, saya Jamaluddin, saya kalau bisa dipanggil Jamal, Cuma asal dari Lombok. Tahu Lombok nggak? Udah. Enggak. belum pernah ke Lombok? Belum pernah. Belum. Kawan-kawan kita reklam Lombok. Iya. Baik. Naik pesawat. Sat. Bisa main surfing. Ikut surfing nggak? Surfing. Itu yang Di pantai mau. Selancar. lancar. Lancar. Orang Lombok nggak perlu surfing di mana? Jauh dari pantai itu. Nggak dekat sih. Surfing nggak tahu di mana. Aduh. Berarti bersih dia. Masih bersih Zat. Nah, rumah pantai ini. Bahaya. Jalan ke pantai itu. Jalan. Biasanya banyak. Lanjut terus. Banyakkan bule. Kalau pernah ke kiri sama. Nanti nggak pernah main-main. Pernah sih. Tapi nggak belum jauh. Ya sih.
Kenalkan, nama saya Rozi dari Lombok. Untuk panggilannya Rozi. Rozi. Nama aslinya tuh Fathul Rozi. Fathul Rozi apa Fathul Rozi? Kalau Indonesia pakai L, kalau Arab ya pakai R. Fathul Rozi. Fathul Rozi. Kan memang gitu aja Indonesia. Bisa ya? Iya. Mau pakai AL tuh? Enggak bisa. Langsung Fathul Fathul Rozi. bisa. Iya bisa. Panggilannya Rozi. Coba kalau cuma 4 ini. Rozi, Jamal, Wisnu, Reza. Itu mulai tahu. Ini anak gaul lah. Ini gampang bergaul. Ketemu siapa aja ngobrol gitu. Mana gue tuh? Hah? Ini. Lucu banget. Kenapa? Bang Agus lagi. Nyinggung-nyinggung Bang Agus parah. Bagus kenapa? Jelas bro. Iya. Mulai Raja. Ini di rumah saya itu enggak bisa langsung ada di masjid. Sama satpam langsung apa? Namanya Pak Yanto. Jadi ngobrol sama siapa aja nyambung dia. Ya hati-hati ya. Kalau saya di MM ketemu orang ngobrol sama penjual apa sih? Kemarin malam ngobrol sama penjaga apa? Oh itu. Tinggal jalanan Starlingan kopi. Ketemu tukang kopi jadi temenan tukang kopi. Itu Pak ya. Saya nih kalau ya. Kalau betul gitu ya. Betul ya.